Itu saya sendiri sudah merasakan sesuatu yang sangat menekan karena saya di bagian operation. Saya yang harus membayar bulanan gaji karyawan segala macam gitu. Detailnya tuh lebih banyak saya yang berkecimpung di situ. Jadi setiap malam itu saya sering nggak bisa tidur. Apalagi kalau akhir bulan saya sangat stres. Saya bahkan pernah nangis di pojokan kamar bilang sama Pak Eri, tolong dijual aja rumah ini, tolong kita stop berhutang segala macam. Ketika itu sampai suatu hari saya harus dioperasi kanker stadium 2. Karena tekanan-tekanan itu, Bu. Saya yakin gara-gara itu karena saya menahan jadi keluarnya di sini gitu. Sampai ketemulah memang itu saya yakin itu jalan yang Allah tunjukkan, pertemuan itu, dan dari situ itulah Pak Eri bilang pulang dari acara itu bilang kayaknya memang kita harus stop pinjaman dari bank. Itu di situ saya lega banget. Kayaknya memang kita harus stop pinjaman dari bank. Itu di situ saya lega. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat hidayah inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia kita kembali lagi di podcast MTR, Utang Lunas Bisnis Mengganas. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, pasangan suami istri yang romantis dan inspiratif. Alhamdulillah kegiatan sehari-harinya kebanyakan adalah berkuda. Dan beliau dijuluki The Real Sultan. Kenapa begitu? Karena beliau memiliki 8 ekor kuda. Dan 1 ekor kudanya seharga mobil Avanza. Masya Allah. Alhamdulillah, beliau berdua pun sudah dalam rangka penyelesaian utang sebesar 27 miliar. Kita akan ngobrol langsung dengan beliau dan kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eri, Bu Lita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi. Alhamdulillah. Bagaimana nih Pak Eri kabarnya Bu Lita? Sekarang kegiatannya bagaimana? Boleh, silakan Pak Eri. Bismillah. Alhamdulillah ya, kita setelah kita bebas dari hutang dan riba ini memang seolah tidak ada lagi beban dari kita. Masya Allah. Ya, gitu ya. Jadi semenjak tahun 2005 itu awal jumpa pertama dengan Ustadz, itu saya mengenai masalah riba. Sebelumnya kita tidak paham dengan hal itu, dan kita berproses sehingga sampai hari ini kita sudah bisa merasakan di saat-saat seperti pandemi orang mungkin bermasalahannya adalah salah satu tagihan hutang. Ya, kita tidak mengalami hal itu. Ya, alhamdulillah, gitu. Terima kasih. Bagaimana nih, Bu Lita? Kalau saya sendiri sih merasa berkelimpahan gitu ya. Jadi persepsi yang dibentuk bersama dengan masyarakat tanpa riba ini membuat kita tuh hidupnya lebih tenang, membuat kita tuh hidupnya merasa lebih berkah. Hari-hari diisi dengan hal-hal yang sangat menyenangkan. Masya Allah. Beban udah nggak ada. Kalau dulu nggak bisa tidur, kalau sekarang tidur nyenyak, malah tidur kailula terus setiap hari. Masya gitu. Allah. Alhamdulillah banget ya. Dan banyak waktu lah untuk keluarga, untuk menikmati hobi-hobi kita gitu kan. Terus selain bebas riba, kita kan juga dibimbing nih untuk jadi keluarga yang lebih sakinah mawaddah warahmah. Itu juga suasana rumah tuh beda gitu loh. Kalau dulu tuh kan ya mungkin banyak kesal-kesalannya segala macam. Kalau sekarang tuh lebih menyenangkan sekali gitu. Masya Allah. Baik, kita akan ngobrol banyak tentang bagaimana proses penyelesaian hutang. Kita langsung saja. Pak, Bu, boleh diceritakan nggak sih dulu pertama kali gabung atau ada proses apa nggak akhirnya memutuskan untuk gabung dengan masyarakat tanpa riba? Tahun berapa itu? Silakan. Itu sekitar 2015. 2015 ya. Nah, kita 2015 memang ada mengikuti suatu acara diajak seorang teman, acara halal bihalal, dan disitulah saya mengenai keharaman riba. Ya. Kenapa kita sampai mau ikut ke acara tersebut? Ya, jadi kami memiliki suatu perusahaan.
Baik. Perusahaan kita bergerak di bidang pengelolaan bisnis proses, khususnya untuk di SDM, di industri migas. Ya, kita lihat dalam laporan keuangan kita beberapa tahun itu ya, kita lihat secara revenue kita naik. Tapi kok secara value-nya dia turun di perusahaan itu, ya toh. Profitnya tidak mengalami growth. Padahal kan kalau harusnya revenue naik, harusnya profitnya juga naik bertambah, juga. Ya toh. Aset yang kita miliki juga tidak bertumbuh, gitu. Nah, sehingga kita ini ada apa masalahnya? Satu itu secara teknis dari manajemen keuangan, konsultan keuangan kita itu memberikan masukan. Ini ada beban hutang, beban kredit, mereka bilang waktu itu bilang gitu ya. Nah, bunga itu sebenarnya sudah menggerogot dari profit kita. Nah, cuma kan waktu itu kita pelajaran ilmunya masih ilmu kapitalis. Jadi kalau nggak punya hutang itu kurang keren. Mungkin waktu itu ada yang begitu, padahal saya nggak ikut pendidikannya gitu ya. Nah, terus yang kedua juga kita lihat uang cash yang kita miliki itu kok nggak sepadan dengan apa yang orang mungkin tampak melihat kita itu seperti apa fisik kita, dengan kita memiliki punya gedung kantor, kita tinggal di suatu rumah di kawasan tertentu, punya apa properti kita itu hampir nggak match gitu ya. Nah itu yang buat kami itu melihat sesuatu ini kayaknya ada sesuatu yang tidak pas, nggak, yang sesuatu yang salah. Pada saat kita ingin melakukan suatu perbuatan, misalnya ada permintaan ini tolong dibantu sakit lah atau keperluan itu uang cash kita itu seolah-olah nggak sesuai. Kalau kita pun kasih, mungkin orang akan menganggap gini, masa sih kamu punya ini punya itu ngasih cuma sekian, gitu ya. Nah, tapi pada saat sudah kesempatan itu berlalu, kita punya uang cash. Tapi yang datang permintaan lain lagi, tawaran-tawaran konsumtif. Nah, di situ kan kita melihat ini sebenarnya ada apa kita ini. Nah, kemudian setelah berjumpa kita dikasih penjelasan bahwa betapa riba itu termasuk yang diharamkan dan dimusuhin oleh Allah dan Rasulnya. Di situ kita bisa menyadari bahwa inilah keberkahan yang kita tidak dapatkan ya di sana. Sehingga kalau kita bicara riba, itu sebenarnya kita adalah membicarakan utang riba, kita itu membicarakan menyelesaikan dengan cara akidah. Ya, jadi bukan menyelesaikan secara teknisnya. Teknisnya itu nanti. Ya, setelah akidahnya benar-benar kita yakini, kita amalkan, insya Allah si teknisnya itu akan bisa kita lalui juga. Terima kasih. Berarti tadi disebutkan bahwasannya ketika usahanya naik itu tidak dibarengi dengan profit yang naik, begitu ya Pak Eri ya. Hingga akhirnya memutuskan mungkin ini ada yang salah. Tadi dapat clue-nya adalah rida barokahan. Gitu. Ibu melihatnya bagaimana, Bu Rita? Kalau saya sebelum ketemu dengan teman saya yang menjadi wasilah kita untuk hijrah ini, itu saya sendiri sudah merasakan sesuatu yang sangat menekan. Karena saya di bagian operation. Saya yang harus membayar bulanan gaji karyawan segala macam gitu. Detailnya tuh lebih banyak saya yang berkecimpung di situ. Jadi setiap malam itu saya sering nggak bisa tidur, apalagi kalau akhir bulan saya sangat stres. Saya bahkan pernah nangis di pojokan kamar bilang sama Pak Eri, tolong dijual aja rumah ini, tolong kita stop berhutang segala macam. Ketika itu sampai suatu hari saya harus dioperasi kanker stadium 2. Karena tekanan-tekanan itu, Bu. Saya yakin gara-gara itu, karena saya menahan jadi keluarnya di sini gitu. Sampai ketemulah memang itu, saya yakin tuh jalan yang Allah tunjukkan, pertemuan itu, dan dari situ titik itulah Pak Eri bilang pulang dari acara itu bilang kayaknya memang kita harus stop pinjaman dari bank. Itu di situ saya lega banget. Ya Allah, akhirnya gitu doa saya, karena saya berdoa walaupun saya nggak yakin ini riba, saya doa ya Allah hindarilah kami dari riba, tapi tetap aja besoknya bayar bunga bank karena masih nggak paham. Terus senangnya itu juga kita ketemu dengan keluarga besar yang punya masalah yang sama, tapi saling mendukung, saling menyenangkan lah gitu, dibandingkan dengan lingkungan bisnis yang saling bersaing, terus saling sangat duniawi gitu. Kalau di sini kita lebih banyak belajar lagi mengenai agama. Jadi benar-benar dari titik situ bukan hanya kita hijrah riba, kita hijrah banyak hal.
gitu. Banyak hal kita hijrah, hampir seluruh aspek kehidupan kita hijrah. Masya Allah, sampai hari alhamdulillah. ini. Pak Eri, Bu Lita melihat MTR hingga akhirnya memutuskan untuk klik, oh ini saya banget, oh ini saya cocok nih. Proses apa yang membuat hati Pak Eri dan Ibu Lita untuk oh ya saya mau bergabung? Boleh Pak Eri. Ya, jadi pertama adalah pemahaman terhadap bahwa tindakan yang pertama adalah meninggalkan dari riba itu dulu. Jadi kita di sini kita juga akhirnya diajarin cara untuk memandang bersikap dalam satu masalah atau suatu hal yang kita hadapi. Bagaimana kita melakukan urutannya, apakah dia itu sebagai hal yang sifatnya wajib atau halal, atau sifatnya sunnah, mubah, makruh atau haram. Di antara hal yang wajib dan haram mana yang harus kita pilihkan pada saat itu. Nah, karena kita ada hutang, itu kan hutang itu juga wajib yang kita bayar sebenarnya. Tapi ada riba itu haram dan keharaman itu harus ditinggalkan lebih dulu. Setelah itu baru kita kewajiban. Waktu itu ini jadi masalah juga. Kita ada hutang, ada riba. Kalau nggak dibayar, ribanya seolah-olah kita juga nggak bayar hutangnya pada waktu itu. Tapi begitu kita tahu dengan ayatnya bahwa riba itu benar-benar itu harus ditinggalkan di Al-Baqarah 275 itu, berarti harus tinggal itu ya, berarti harus kita cut duluan, meninggalkan ribanya dulu. Setelah itu baru kita menyelesaikan dengan masalah hutangnya. Dan ini yang kita temukan di masyarakat tanpa riba, ternyata kita tidak sendiri. Banyak lain dan kita merasa juga saling mensupport ya gitu. Masya Allah. Pak, boleh tahu sih nggak Pak, tadi kan di awal saya menyebutkan hutangnya hampir 30 miliar, betul ya Pak Bu ya? Berapa sih yang memang tertera di dalam bisnis Pak Eri dan Ibu Lita, hutangnya berapa Pak? Itu sekitar 18 miliar satu titik ya berarti ya? Iya, itu 2 titik. Maksudnya 18 itu utang pokok, yang lain itu bunganya. Dianggap denda dan bunga. Yang terhitung secara ini berarti, kalau yang terhitung di dalam pembukuan lembaga keuangan berarti totalnya ada sekitar berapa? Karena tadi kan berarti kan ada bunga, ada pokok, bunga itu kan juga harus dihitung juga kan gitu. Itu. Total. Itu sama seperti yang tadi. Jadi kan kita itu hutang yang terbesar, hutang utama kita itu sebenarnya hanya hutang di bank untuk perusahaan. Saya pribadi memiliki beberapa hutang kartu kredit juga. Tapi nilainya nggak terlalu besar ya. Total itu hanya sekitar 100-an sekian. Dan itu alhamdulillah sudah kelar, cuma tinggal beberapa. Ini bukan tidak diselesaikan. Mereka sendiri juga nggak mau nagih atau gimana, jadi ya kita juga ya tunggu aja lah gitu ya. Terus yang kedua tadi mengenai masalah rinciannya, memang gini, itu pokoknya itu yang tertera di lembaga keuangan itu memang pertama ada yang sekitar 10, sisanya yang 5-an berapa tadi, 18, 8 tambahan yang 6 miliarnya itu sekitar itu untuk bunga. Untuk bunganya. Ya, dan itu secara, dan yang satunya lagi 10 itu juga sekitar 8M-nya juga bunganya. Nah, tapi kalkulasi keseluruhan mungkin Pak Eri, jadi total tadi apakah saya salah tidak, sekitar mau sampai 30 miliar ya 27 sekian. 27 miliar. Dan alhamdulillah, bagaimana perasaan Pak Bu menghadapi 27 miliar? Bagaimana sekarang ini? Kalau maksudnya untuk hari ini ya? Iya. Kalau hari ini ya kita terus terang sudah tidak lagi memikirkan masalah hutangnya. Alhamdulillah. Ya, karena kita sudah tahu hutang ini memang hutang harus tetap kita bayar. Ya, kita sudah ada berapa plan untuk proses pembayarannya dari mana. Memang kalau dari situasi bisnisnya mungkin belum tampak yang signifikan. Ya, sehingga saya sudah pernah mengutarakan ke pihak bank kondisi kami dengan proposal kita, tapi itu tidak sesuai dengan selera mereka. Kan mereka punya suatu kaidah aturannya dia sendiri, bahwa kalau nggak lunas atau minim 50%. Di luar itu mereka tidak ada skemanya. Nah, skema yang terakhir adalah harus di bail out semua. Itu adalah sebenarnya sudah tercover dengan aset kita. Cuma memang masih terkendala dari penjualannya, karena ada hal-hal yang non teknis di masalah ini. Itu mungkin nanti di event lain akan kita
sampaikan gitu ya. Gitu. Baik Pak Eri Bu Lita, banyak orang ketika bergabung dengan MTR tadi disebutkan di awal bahwasanya mereka itu ingin belajar teknis terus gitu ya. Oh, apa sih teknisnya, bagaimana sih solusinya kan gitu. Nah tadi Pak Eri menyebutkan ada suatu hal yang lebih fundamental dibandingkan teknis. Nah kita akan ngobrol nih Pak sekarang bagaimana proses penyelesaian utang Pak Eri dan Bu Lita. Boleh diceritakan, silakan ya. Mungkin juga jadi gini. Di luar beberapa kawan saya menanyakan, mereka tahu apa yang terjadi dengan saya, hutang saya berapa. Terus mereka juga bertanya, akhirnya kamu akan lunas dengan berapa gitu toh. Saya sebutkan di satu titik itu kita sudah berjumpa, sudah ada pembicaraan, itu sudah 8 miliar dihapuskan. Mereka heran juga, kok bisa 8 miliar dihapuskan, dibayar? Ya juga enggak, gitu toh, belum gitu toh. Nah, banyak yang akhirnya bertanya, ingin minta gimana sih caranya kok bisa dengan kok seolah-olah kok mudah ya, dari 18 hilang 8 miliar gitu toh. Bagaimana ceritanya gitu. Padahal nilainya besar 8 miliar. Iya, 8 miliar toh. Sementara nyicil juga enggak. Gitu toh. Nah, banyak orang yang ingin tahu mengenai teknisnya. Ya, tapi saya sampaikan, teknis itu hanya caranya aja, step-stepnya kita. Tapi kalau kita tidak memiliki fundamentalnya mengenai masalah akidahnya, itu kita tidak akan, mungkin nggak semudah itu, nggak semudah yang mereka lihat. Nah, keteguhan kita menghadapinya, bagaimana kita bicara. Kadang-kadang kami pun juga merasa bukan kami ini pandai, ya. Mereka yang kita hadapin di depan kita itu juga orang-orang profesional. Pasti institusi itu juga memilih mereka juga bukan sembarangan. Pasti mereka punya kriteria, ada standarnya. Ya. Juga bukan orang-orang yang nggak ada ilmu juga ya. Tapi bagaimana kita ternyata bisa berbicara, pasti Allah yang akan menuntun kita. Bagaimana mereka akan mengeluarkan suatu lisan-lisan keputusan, mungkin Allah juga yang menuntun. Mungkin dia sebelum bertemu kita sudah punya planning akan gini. Pokoknya ini orang kita bikin keluar. Kalau bisa bajunya pun lepas gitu ya toh. Mungkin gitu. Ternyata begitu kita ketemu malah dia, ya udah kalau gitu saya nanti ini kita diskusikan, ini kita bawa ke atas untuk dihapusin. Asal Bapak bisa ini. Nah, seperti itu kan itu kan karena pertolongan Allah. Nah, menurut saya selama kita meyakini bahwa riba itu suatu dosa besar yang harus kita tinggalkan dan ini merupakan bagian dari akidah kita, insya Allah masalah hutang itu juga bisa selesai. Masya Allah. Ada tambahan, Bu Lita, silakan. Ya, jadi kalau ditanya step-step kita lepas dari riba dan utang ini, kita mendahulukan lepas dari ribanya dulu, ya kan? Nah, berproseslah di situ Pak Eri menghadapi banknya. Dan kalau buat teman-teman supaya menginspirasi, jangan takut dengan debt collector. Karena saya 2 kali ketemu dengan debt collector. Selama kita paham mengenai hak dan kewajiban kita mengenai hukum, debt collector tuh kecil, kita pasti bisa ngadapin. Terus satu lagi juga masalah lelang. Kami 5 tahun semua properti kami dilelang. Banyak orang ketakutan rumahnya direbut. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah nggak direbut rumah kita. Kita masih hidup dengan tenang di rumah kita, bisa kerja di kantor kita gitu. Nah itu kalau misalnya ingin tahu lebih detail, ini Pak Eri yang tahu detailnya. Banyak orang yang merasa ingin hijrah dan euforianya di awal. Jadi mereka semangat hijrah. Ketika untuk memutuskan dalam hijrah, ternyata di kehidupan nyata mereka banyak menemukan tantangan-tantangan yang luar biasa. Termasuk tadi yang mungkin Ibu sampaikan. Banyak mereka yang takut debt collector, banyak takut yang ternyata tidak seindah apa yang dibayangkan. Bu, boleh nggak Pak? Boleh dikasih saran bagaimana sih agar istiqomah di dalam hijrah tersebut? Silakan Pak Eri. Jadi memang itu yang paling penting ya. Kita harus tetap meyakini bahwa kalau kita sudah hijrah, ya harus berpegang kuat untuk tidak lagi terjebak terhadap hal-hal yang sudah diharamkan tadi, khususnya dalam masalah riba ini, ya toh. Banyak nanti itu hal-hal yang berkaitan dengan teknis itu sebenarnya masih mengarah ke sana. Misalnya bilang dengan derestrukturisasi, tapi di situ masih ada bunga lagi. Nanti sampai dengan angka yang paling kecil-kecil yang menurut kita mungkin gini,
kita sudah punya hutang 18 miliar turun jadi 10 miliar. Terus kita bilang, tolong Pak buat supaya kami ini internal nggak kelihatan bodoh lah. Masa kami menghadapi Bapak kelihatannya kayak kita apaan ini, toto bisa habis semua gitu. Bapak tambah-tambah lah 100 juta. Nah, kayak gitu-gitu toh. Padahal kita pikir kan kalau 100 juta ya sudahlah biar ini. Nah, kita harus tetap konsisten di situ. Nggak bisa Pak gitu. Gitu, tetap harusnya. Memang konsekuensinya kita tahu. Konsekuensi mereka pertama adalah menekan kita dengan menakut-nakutin. Tapi kan kalau sudah mungkin level hutang yang sudah apalagi sudah ratusan miliar, mereka pasti bukan nakut-nakutin lah ceritanya. Ya atau mungkin masalahnya mau dipermaluin. Ya itu seperti itu. Nah kita, tapi kalau permalu kan ya itu anggaplah bagian dari konsekuensi kesalahan kebodohan kita kemarin. Karena ya kenapa ngambil utang riba, ya toh? Ya, konsekuensinya menyelesaikannya dengan cara-cara seperti ini. Berarti ada proses pernah dipermalukan sama bank, Pak? Atau ada proses cerita? Gitu. Silakan, Pak. Ya permalukan itu dalam arti gini. Kalau dulu kita datang ke bank, mereka kan nyambut kita ya sudah kayak pakai karpet merah lah. Pakai karpet merah itu, temuin kita begitu kita cuma bilang gini, Pak, saya lantai berapa? Saya di bawah. Sebentar Pak, kami datang. Dia disambut gitu toh. Sampai diajak ke atas itu di kiri kanannya ada orang, depannya juga ada, liftnya pun nggak boleh kita mencet, mereka yang mencetin ya kan gitu toh. Nah giliran sudah masuk di restruktur urusan begini, kita masuk ruangan, dudukin, atau mereka datang itu berombongan ya. Dia kenalkan ini legalnya bisa 3 orang. Terus Pak maaf ini demi ini SOP-nya kita foto dulu gitu. Jadi kita difoto kayak residivis, cepret gitu. Nanti mereka bicara apa nih. Ya jadi begitulah kayak orang diintegrasi gitu ya. Ya sebenarnya itu kan proses untuk membuat kita down. Ya seperti itu. Dan nah mungkin saya dalam situasi seperti itu kadang-kadang gini. Ini kalau saya bilang ini kalau nggak memang benar kita, ya Allah saya ini kan seperti ini karena memang saya tinggalkan karena engkau larang. Mungkin kalau enggak itu mungkin saya bisa berbeda sikapnya gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada kawan-kawan yang bertanya mengenai tolong dong diajarin bagaimana caranya kami bisa membayar hutangnya. Pertanyaan selalu gini, bagaimana kami membayar hutang? Membayar hutangnya saya nggak tahu, karena Anda yang lebih tahu. Anda punya apa, punya aset, punya itu Anda tahu. Cuma kalau bagaimana stepnya saya tahu. Nah, step pertama adalah khusus hutang riba itu ini dulu. Masalah keyakinan, keimanan ini bagian dari akidah kita. Kalau bicara penyelesaian hutang riba itu bicara akidah. Kalau sudah yakin itu masalah teknisnya itu, teknisnya gitu. Baik, di dalam proses penyelesaian ini, apalagi Bapak itu seorang yang luar biasa, pasti ada di baliknya ada orang yang luar biasa lagi. Bagaimana Bu mensupport suami dalam proses menjadi istiqomah hingga akhirnya lunas? Silakan. Iya, paling enggak ada 3 hal yang kita lakukan ya. Yang pertama, mohon maaf banget, kita terpaksa meninggalkan teman-teman yang tidak satu frekuensi. Kita berkumpul dengan teman-teman yang satu frekuensi dan itu ada di MTR gitu. Teman-teman yang selalu kita rindukan, sehingga kita juga selalu kepengen ketemu, ikut kopdar, ikut dakwah rombongan, kemudian semua event MTR itu kita udah ikut semua gitu, bahkan ada yang diulang gitu ya. Kemudian yang kedua ya tadi kita selalu menggali kajian ilmu, baik dari kopdar itu ataupun dari sesi itu, dan kita selalu mengingatkan, itu penting, mengingatkan agar tidak terjatuh lagi ke dalam maksiat, baik itu hanya maksiat benar-benar maksiat riba maupun maksiat yang lain, hal-hal sepele seperti jangan berbohong, jangan apa, pokoknya itu saling mengingatkan. Pak Eri ngingatin saya ngingatin Pak Eri, terus aja supaya Allah tambah sayang sama kita, supaya kita tuh dibimbing sama Allah, karena kita lawannya kan sangar-sangar nih, debt collector, bank jahat-jahat lah gitu kan. Tapi dengan ada Allah tuh mereka tuh nggak ada apa-apanya gitu kan. Terus yang terakhir, yang ketiga itu saya ingat istilah dari Ustadz Samsul itu adalah vacuum cleaner. Vacuum cleaner itu artinya kita merapikan semua barang-barang kita yang tidak berguna. Apalagi takutnya kan nanti dihisap kalau terlalu banyak barang terus nggak dipakai, kan dihisap kan seram. Makanya dengan itu saya juga punya grup tuh namanya Pre-Love. Pre-Love itu kita menjual barang-barang yang kita nggak pakai supaya kita bisa menyederhanakan hidup kita, kemudian hanya menggunakan barang-barang yang memang kita butuhkan gitu. Alhamdulillah sih dengan itu selalu tiap hari kita jadi selalu ingat nih bahwa kita masih dalam proses hijrah nih, belum selesai. Sampai titik darah penghabisan, sampai Allah mencabut nyawa kita, berarti kita masih dalam proses hijrah terus gitu.
Ya. Baik, banyak orang Pak Bu yang merasa bahwasannya pada titik-titik tertentu mereka sudah sangat-sangat lelah dengan keadaan proses hijrah ini. Punya nggak Pak cerita yang ibu dan bapak mungkin merasa ya sudah deh kita udah mau menyerah tapi tetap didorong lagi, udah mau menyerah didorong lagi. Monggo Pak Eri atau Bu Lita. Ya mungkin sebenarnya mungkin dari pengalaman saya itu bukan kita merasa menyerah gitu. Kita mungkin merasa gini ya. Jadi untuk akidah ini bukan hanya masalah ribanya aja. Ini titik awalnya. Banyak setelah itu baru kita akan menyadari, oh ternyata sholat saya masih begini, oh ini saya begini. Jadi akhirnya banyak hal yang harus kita perbaiki supaya kita memang memantaskan diri untuk mendapat pertolongannya Allah, gitu toh. Jadi kalau kita sudah masuk mungkin dalam spektrumnya ini pertolongan Allah, ya pasti itu kita bisa mudah menerima. Tapi kalau kita masih di luarnya ya hanya minta-minta aja, nggak akan dapat karena yang spektrum untuk ditolong itu harus yang di sisi sini. Jadi bagaimana kita membawa diri kita untuk masuk ke dalam itu, ya banyak loh. Nah disitulah yang menyebabkan kalau kita merasa belum tercapai, kadang-kadang seperti itu kan manusiawi, bilang ini kayaknya gimana ya gitu ya, apa gitu ya kok nggak tuntas ya. Kita berbaik sangka aja sama Allah. Pasti semua ini ada sesuatu, ada hikmahnya. Hikmahnya mungkin ada kebaikan atau mungkin sebagai pengingat kita mungkin ada hal yang harus kita perbaiki supaya kita bisa masuk ke dalam spektrum tadi itu. Mungkin itu. Jadi kita bisa melihatnya, mungkin kalau kita sudah merasa oh ya saya sudah bagus gini, ya mungkin Allah suruh bersabar, ada sesuatu yang mau disampaikan. Tapi mungkin kita melihat, mungkin jangan-jangan kita terlalu GR, kita merasa dirinya sudah wah saya sudah soleh nih gini-gini. Ya mungkin kita lihat jangan-jangan memang ada hal yang kurang saya nih, ternyata keliru, makanya saya belum dapat seperti itu, gitu toh. Nah itu yang membuat kita masih tetap ya sudah positive thinking. Dilihat juga dari sisi misalnya yang sisi materinya. Misal dalam kasus kami, kita itu untuk mencapai kesepakatan untuk penghilangan riba itu sampai sudah 5 tahun. Sehingga pada saat tanggal jatuh tempo biasanya bayar ada, jadi kalau kita kan ada rotasi saat jatuh temponya nih karena pakai uang untuk modal kerja. Orang banknya telepon karena selama kita punya pinjaman dengan bank itu nggak pernah kita terlambat, nggak pernah kurang. Pokoknya the best lah buat bank kami itu ayam bertelur emasnya dia lah, dipelihara terus gitu. Jangan sampai nih sakit. Jadi dia tanya, Pak Heri ini ada masalah apa kok tumben hari ini terlambat? Masa? Ya saya tanya ke orang ke finance, kenapa kok nggak dibayar gitu? Kata ibu nggak usah, ya nggak ngomong-ngomong lagi gitu tadi. Tadi saya gitu, waduh jelasnya gimana ya gitu. Nah, seperti itu kan. Nah kita tetap sampai tadi lupa gimana. Yang pertanyaannya pernah lelah nggak dalam hijrah? Gitu. Nah menjual rumahnya itu juga nggak mudah ya. Memang berapa teman sudahlah Pak, dilepas aja segitu. Nah kita mengalami situasi begini, apa yang diappraisalkan oleh bank sebagai batas patokan saya untuk menjual limit agunan saya itu, entah bagaimana itu beredar di luar itu malah jauh lagi di bawahnya. Jadi kadang-kadang di saya itu masih apa kok jadi begini ya jualnya. Jadi kami juga mengalami kesulitan karena ada opini bahwa sebenarnya aset itu nggak segitu harganya, padahal kan ya. Nah, sehingga akhirnya baik saya maupun bank itu sama-sama jadi blunder dan jadi stuck di sana. Ya. Nah, sampai sekarang pun masih kita proses. Sekarang sudah ada perubahan-perubahan dari pihak bank pun juga ya sudah Bapak aja yang jual, nanti kita tinggal tunggu segala macam. Tapi proses kan lama. Nah, ini yang kadang-kadang di kita kok jadi begini ya gitu toh. Jadi sempat kalau tadi saya bilang kita nggak berdasar dengan sebagai memandangnya sebagai akidah, mungkin kita sudah berpikirnya berbeda lagi. Ya, kedua kita lihat secara duniawinya apa sih hikmah dari ini. Paling nggak saya berhitung sama Bu Lita. Ini misalnya dulu terjual nih 4 tahun yang lalu. Terus kita tetap tinggal di rumah ini. Itu kira-kira harga sewanya berapa?
1 tahunnya berapa. Kalau misalnya kayak di tempat tinggal kita dengan kondisi rumah kita tuh setahun berkisar 500 juta setahun. Berarti sudah 2,5 miliar saya untuk tinggal savingnya. Jadi saya lihatnya begitu saja. Ada kita tetap aja, dan sampai hari ini pun Bang juga. Ya ini bukan kita mau berbicara sok jago, sombong juga, bukan maksudnya. Memang sampai hari ini kita masih bertempat di situ, berusaha juga di sana. Jadi mereka gitu. Tapi proses hubungan dengan sekarang dengan masih baik ya Pak ya? Masih baik, memang masih betul. Awalnya kita mempunyai konsep yang dulu kita tuh beradu dengan masalah keilmuan dengan Bang, ya toh. Terus saya mengikuti apa yang juga inovasi dari MTR. Sekarang kami juga polanya, metodenya juga bersahabat. Jadi berbicaranya juga, gimana ini gini, ya lain lagi. Jadi sudah nggak saling bicara dalil hukum undang-undang maksudnya gitu ya toh, gitu ya. Ya insya Allah, mohon doanya juga teman-teman semuanya. Gitu, ya. Bu Lita, mendampingi suami proses 5 tahun itu nggak mudah sekali itu. Proses-proses apa, ada cerita-cerita menarik apa yang membuat merasa mungkin bahwa mau lelah kemudian didorong lagi? Silakan Bu Lita. Jadi kalau saya ingat ya, saya cuma mengalami 2 masa kelelahan dalam proses hijrah ini. Yang pertama kali setelah kita nggak pada injeksi uang bank, itu kita harus ngatur cash flow. Kebetulan kan saya operation director, jadi saya harus yang mikirin cash flow-nya buat bayar-bayar kan. Nah itu depresi banget awal-awalnya itu, sampai depresi karena kita bukan hanya mengalami hal bebas riba, tapi juga corporate trap, karena kan kita B2B ya bisnisnya. Kapitalis klien-klien kita, jadi itu bikin stres banget. Tapi setiap stres itu pasti ada titik balik yang membuat pencerahan, yang membuat kita menjadi hijrah lebih baik lagi. Stres kedua juga dalam awal-awal saya sama Pak Eri kurang satu frekuensi cara untuk bebas ribanya dan bebas utangnya, sampai satu titik di mana akhirnya saya mungkin dapat pencerahan. Akhirnya semua itu saya limpahkan ke Pak Eri, dan saya percayakan ke Pak Eri, pokoknya saya tahu beres lah istilahnya gitu. Dan itu membuat saya lebih tenang, dan sekarang lebih berfokus pada memperbaiki hubungan keluarga, suami istri dengan anak-anak. Makanya kita kan ikut SPI setahun ya. Nah itu lebih fokus hijrahnya di situ. Kalau bebas ribanya insya Allah kita bukannya sombong ya, kita udah enggak, sehingga justru Pak Eri ini banyak pasiennya, banyak yang datang ke rumah belajar, minta tolong caranya gitu. Dan pasiennya udah lulus duluan gitu, dosennya belum, gitu. Jadi di situ sih kalau soal bebas riba sih oke lah. Yang masih menjadi PR ini bagaimana kita memperbaiki hubungan rumah tangga, karena itu juga penting kan. Tadi kan pesannya Pak Ustaz Samsul, kalau kita belum satu frekuensi agak lebih sulit untuk bebas riba nih. Jadi itu lagi terus supaya satu frekuensi gitu. Nah, menjadi penting, boleh nggak cerita nih ya? Tadi kan pernah ada salah paham atau tidak sejalan gitu. Nah ini banyak dialami juga oleh pengusaha-pengusaha yang mereka keluarganya membuat tambah sudah punya masalah utang, kemudian di dalam keluarganya tidak baik-baik saja hingga akhirnya kompleks masalahnya. Boleh nggak Bu atau Bapak cerita bagaimana proses? Silakan. Kalau saya sih gini, karena mungkin saya sama Pak Eri kita kerja bareng itu di gini, Pak Eri ini kan pengusaha dari dulu 25 tahun, 27 tahun. Saya sendiri karyawan. Saya cuma bantu Pak Eri 10 tahun terakhir. Nah, ketika bantu Pak Eri President Director, saya Operation Director. Tapi secara de facto-nya punya bobot power yang sama nih. Jadi komandannya 2 nih di perusahaan gitu. Nah, gitu kan. Nah, karena komandannya nih 2 itu jadi yang saya itu agak sok tahu lah gitu kan. Jadinya nah itu yang sebenarnya baru saya pelajari dari SP itu nggak boleh gitu kan, jadi kita harus di bawah gitu kan. Nah itulah yang bagaimana supaya satu frekuensi, biarlah Pak Eri yang meliding, saya ya udah terserah, hanya membantu berdoa ini gimana lepas hutangnya ya, utang-utang juga utang bersama gitu kan. Itulah yang kalau
bisa saya sharing ke teman-teman MTR. Sebagai istri ya mengalah, kita percayakan kepada suami supaya suami yang menyelesaikan. Ya paling kita memberikan nasihat, ataupun bukan nasihat sih, kita memberikan inputan, mau diterima apa enggak ya terserah komandannya gitu kan. Baik. Proses untuk bahasanya apa ya Bu ya, untuk proses di dalam tadi, kalau bahasanya Bu Dwi, mengenalkan bako. Ini ada ilmu tersendiri. Mengenalkan salam bako. nol. Kita ada salam nol ya kalau di SPI. Berapa bulan Bu untuk mengenalkan bako? Lama karena memutuskan untuk oke deh gitu. Lama karena saya kita dari keluarga yang kulturnya berbeda dan jadi waktu kita bersatu dalam sebuah liga rumah tangga itu sudah terlanjur equal gitu loh. Terbiasa equal, jadinya memang untuk menurunkan bako itu nggak gampang gitu. Kebahagiaannya seperti apa Pak? Benar-benar gimana boleh ceritakan Mbak Eri? Ya, alhamdulillah banget ya. Jadi memang seperti yang Bu Lita cerita ya gitu ya. Mungkin juga cara memandang seperti itu. Jadi kadang-kadang mungkin juga banyak bapak-bapak juga di luar sana ya mengalami hal sama ya. Mungkin merasa wah istri saya ini punya kemampuan, cara pemikirannya bagus nih gini. Kita juga oke aja ya. Tapi mungkin juga bisa akhirnya kebablasan sehingga kita juga bilang ya sudah kalau gitu menurut kamu gimana? Kita malah yang tanya gitu toh. Harusnya kan kita yang laki-laki yang lead di depan gitu toh. Nah, mungkin kita tadinya mau nggak bolehin cuma ya dia udah sekolahnya gini, udah bagus, prestasinya gini, masa gini. Masyarakat sekarang kan memandangnya begitu. Mungkin ibu saya sendiri itu bukan orang yang bekerja di rumahnya, tapi membantu bapak saya, gitu toh. Nah, sehingga kita lihat, sehingga mungkin banyak orang tua kita mungkin juga ada beberapa yang sudah mulai pola berpikirnya bilang ya istri kamu jangan dilarang-larang kerjalah, istri kamu jangan, bukan karena masalah ekonominya, tapi mungkin mereka kan sudah disekolahkan orang tuanya begini, dia juga ternyata berprestasi, itu bagus juga, paling nggak kalau ada masalah nanti dia bisa bantu, seolah-olah begitu toh. Sehingga itu yang kita tanpa sadari nanti itu di belakang belum tentu berakhir dengan seperti yang cita-citanya di awalnya. Karena dalam Islam tidak begitu ternyata. Begitu toh. Ya, sehingga kita juga kadang-kadang salah memahami begini, seolah-olah nanti pada istri ya, dia bisa menabung segala macam. Kita merasa ada apa-apa kan ada ini Menteri Keuangan, ya gitu toh. Seolah-olah begitu. Nah, padahal itu kan juga harta yang didapatkan oleh istri kan milik dia, tidak ada kewajibannya dia memberikan kepada suaminya kecuali dia memang mau dengan sukarela. Tapi suami jangan meminta-minta juga kan gitu toh. Nah, tapi kan orang juga akhirnya banyak juga terjebak juga di sana. Istrinya bekerja segala macam. Ya akhirnya timbul nakodanya jadi dua. Gitu. Ya alhamdulillah lah. Ini kita kalau nggak gara-gara riba mungkin nggak dapat ilmunya juga. Gitu. Boleh aku sharing sedikit? Silakan. Jadi dalam menurunkan bako ini terus terang banyak yang aku harus mengalah. Mungkin kalau dalam porsinya Pak Eri beliau melihatnya seperti hal biasa, tapi kalau dalam diriku sendiri itu suatu hal yang besar. Contoh dulu tuh saya lumayan eksis lah di sosial media gitu. Di Twitter itu followernya 20.000 lebih. Itu nah Pak Eri nggak suka gitu kalau saya terlalu tampil, karena kan juga nanti kan jadi fitnah ataupun ada laki-laki ngelihat seneng atau apa gimana gitu kan, nggak baik. Nah itu saya paham kalau Pak Eri nggak suka, jadi saya menekan keinginan itu. Terus saya kan dulu pembicara, penulis, sibuk banget lah pokoknya gitu. Terus UKM itu datang ke rumah ratusan orang, rutin sebulan sekali. Saya manggil para pembicara untuk mereka segala macam. Nah, saya tahu Pak Eri nggak terlalu suka untuk itu. Nah, itu saya juga mengalah gitu loh. Jadi ada hal-hal yang saya pikir udah deh saya tinggalkan. Saya ganti dengan menemani beliau berkuda gitu loh. Tapi yang senang berkuda sebenarnya dia, bukan saya. Saya mah seneng karena bisa menemani aja gitu. Pak Bu, boleh nggak diceritakan? Tadi kan sebenarnya sudah banyak, tapi ini lebih detail lagi. Tadi perubahan banyak sekali. Tapi perubahan paling inti di dalam seluruhannya di dalam hidup gitu ya. Ketika sebelum mengenal MTR, kemudian mengenal MTR, perubahan hidup apa? Mungkin dari Bapak atau Ibu silakan.
Ya, pertama ya yang kita rasakan adalah kita nggak terbebani lagi dengan yang namanya hutang. Masya Allah. Tapi bukan berarti kita mengemplang hutang, bukan. Ya, kita memikirkan dan kita memang sudah harus punya konsepnya. Kira-kira ini mau dibayar dengan apa sih? Ya, kadang seperti dalam apa yang sudah sering disampaikan ya oleh di MTR maupun kita bisa temukan dalil-dalil di hadisnya bagaimana orang yang berhutang itu kalau meninggal tidak bisa dibayar ya meskipun dia seorang mati syahid mujahid tetap dia punya kewajiban untuk selesaikan, kalau enggak dia nggak bisa masuk ke dalam surga. Rasul kan salah satu dalam kisah itu menanyakan punya aset nggak nih orang, ada sesuatu yang bayar nggak, sampai yang waktu itu yang paling sudah nggak punya aset, tapi alhamdulillah ada sahabat yang mau menyelesaikan hutangnya. Ya, nah kita harus punya jalannya lah setidaknya. Paling nggak ada uangnya, tapi kira-kira kita kan seperti ini planningnya kita ada. Nah, kita lihat dari asetnya kita. Ada aset. Cuma kalau kasus kami mungkin ini hanya masalah di berapa nominalnya kita mau. Kita menjual sudah di bawah pasaran, tapi tidak mau lagi di bawahnya lebih. Itu kita berharap gitu. Ya kita masih itu salah satunya. Sehingga yang saya rasakan satu, sudah tidak ada lagi beban. Pada saat orang-orang seperti saat ini, penghasilan kita pun sudah pasti berturun daripada yang sebelum-sebelumnya. Tapi karena nggak punya kewajiban untuk membayar rutin yang namanya bunga dan segala macam, nggak ada sesuatu yang membebani kita. Karena beban kita sekarang bagaimana yang untuk sehari-hari aja, ini yang kita pikirkan toh, fokus itu. Terus kedua kita fokus bagaimana mendapatkan penghasilan untuk ya kalau bisa untuk menambah kita tabungkan untuk membayar hutangnya juga. Nah, itu jadi kita fokus pada hal-hal yang lebih bisa memberikan pemasukan buat kita. Tapi kembali kalau pemasukan itu kita peroleh dengan cara-cara yang tidak syar'i, itu keberkahan itu kan hilang juga. Misalnya itu. Nah, itu yang kita rasakan sekarang. Selain sudah tidak ada beban, kita merasakan memang keberkahan itu yang paling penting. Dulu kita mungkin dengan putaran-putaran uang itu dengan omset sekian puluh miliar, sekarang cuma hanya 1 miliar itu juga nggak sampai. Tapi hidup kita juga secara levelnya nggak berkurang-kurang banyak, gitu. Itu sehingga saya lihat kok ya nggak harusnya kan mesti mungkin makanya udah 2 hari sekali juga enggak gitu ya toh. Ya mestinya nggak bisa pergi-pergi, ternyata pergi-pergi juga. Kebetulan anak kami ada yang dulu tahun-tahun kemarin itu masih sekolah di luar, itu sampai alhamdulillah sampai beliau selesai lulus itu lancar juga semuanya gitu ya. Jadi keberkahan itu yang kita dapat, perubahan juga di dalam keluarga, hubungan, terus kita bisa mengatur posisi-posisi kewajiban. Saya sebagai suami lebih tahu harus begini, itu kita dapatkan itu yang hal seperti itu. Termasuk dalam mengelola perusahaan ya. Kita juga produk-produk jasa yang kita deliver itu juga sekarang mengacu semua pada hal-hal yang sesuai dengan syar'inya aja. Cara mendapatkannya, proses yang terjadi di dalamnya, apa ada riswa dan segala macam, itu sudah benar-benar kita nolkan semua. Apakah ini kaitannya pekerjaan kita ini hal-hal misalnya ada horor, ada gini, itu juga kita tinggalkan. Kalau ternyata nanti proyeknya masih ada seperti itu, ya kita tinggalkan. Kenyataannya dan itu terjadi, kita dalam kondisi istilahnya rindu order atau didatengin orang, ini saya kasih itu senilai dengan berapa kontrak kita dalam 1 tahun, dalam 1 kontrak. Tapi dia mengajukan suatu syarat yang tidak sesuai dengan syar'i, ya kita tinggalkan. Tapi Allah akan ganti kayaknya. Dan banyak juga hal-hal lain, wasilah-wasilah dengan ini. Mungkin dulu kami ya kalau untuk urusan duniawinya sudah bisa lah kita mengatakan saya sudah bisa di level yang senang-senang ya. Tapi mungkin teman ustadz saya nggak banyak. Pada saat seperti ini malah kita punya banyak teman-teman ustadz. Malah kita kenal malah ustadz-ustadz yang sering yang punya follower banyak. Kita bisa berteman, bisa banyak ilmu yang kita dapatkan dengan beliau-beliau. Termasuk juga masalah kalau kita bicara dengan kuda, ini hal yang nggak kepikir pada saat zaman-zaman kita masih pada saat kita masih punya kredit bank. Pada zaman sekarang kita malah memiliki hal seperti itu. Jadi harusnya mestinya dengan kondisi kontraknya nggak banyak, pemasukannya bisa orangnya malah bermain-main dengan kuda gitu. Ada keberkahan. Ada keberkahan di situ. Ya. Perubahan apa Ibu?
Masya Allah, banyak banget perubahannya, luar biasa. Kalau saya merasakan di semua aspek. Karena memang saya niatkan di semua aspek, meninggalkan semua yang Allah nggak suka dan mencoba untuk menjadi kesayangannya Allah lah, gitu ya. Jadi sampai semoga bisa istiqomah, bisa husnul khotimah. Satu tadi bebas riba udah pasti, kemudian seperti Pak Eri udah jelaskan. Nah itu kita tingkatkan juga ke fikih muamalah. Di fikih muamalah jadi untuk hal-hal biasa, transaksi jual beli air galon segala apapun itu harus sesuai dengan fikih muamalah yang kita pelajari. Dan itu sampai ke anak-anak pun selalu bertanya, kalau saya jual ini begini boleh nggak? Kalau saya ijaroh gini boleh? Jadi itu udah juga kita rubah semua. Terus saya sendiri secara physically gitu kan, saya kan orang yang suka belanja, saya orang yang suka dandan, saya orang yang suka selfie, suka tampil, suka macam-macam, itu banyak hal yang saya udah tinggalkan. Saya menggunakan pakaian yang mungkin saya sendiri sebenarnya nggak terlalu suka dengan model pakaian ini, tapi ya udah karena memang Allah menuntutnya seperti ini, ya saya berusaha maksimal seperti apa yang Allah inginkan gitu kan. Terus itu perubahan lainnya ya tadi seperti hubungan suami istri, bagaimana supaya bisa memfungsikan dirinya masing-masing menjadi ibu dan istri yang baik. Saya udah jarang keluar rumah, udah nggak kerja di kantor Pak Eri. Pokoknya benar-benar berusaha, nggak suka masak tapi maksa, kadang-kadang harus masak gitu kan. Pokoknya semua dilakukan karena hanya ingin mencari ridhonya Allah gitu. Itu banyak sekali ya perubahannya ya. Mungkin kalau teman-teman lama ngelihat ya agak kaget gitu ya, ini ada masalah apa ya sama dia ya gitu ya, jangan-jangan dia itu berhubungan dengan grup teroris apa gimana gitu. Biarin aja gitu kan. Pokoknya kita dia gitu, kita tetap bermuamalah, tetap berhubungan baik sama mereka, tapi sekarang benar-benar merasakan perbedaan. Menahan diri juga untuk nggak terlalu banyak belanja boros seperti dulu kan, waktu uangnya uang panas tuh, waduh merem deh. merem ya sorry ya, saya bukannya sombong. Dulu tuh belanja tas 100 juta, 150 juta, satu tas itu buat kita hal biasa. Bukan uang kita kok, uang bank. Kita ngelihat begitu plafon kita segitu, kita ngerasa itu duit kita. Padahal itu kan utang. Tapi kita ngerasa duit kita segitu bisa keliling dunia. Ya kita udah ke 33 negara gitu kan. Jadi udah, tapi itu semuanya ya uang panas gitu. Sekarang kita udah bisa menang sih, kita udah hampir 1 tahun lebih nggak pergi ke luar negeri. Tapi hatinya masih tenang nyaman Bu. Iya masih senang setiap hari tuh begitu bangun ngelihat kita masih ada di rumah itu, walaupun rumah itu udah dilelang, atau ngerasa ya Allah, Masya Allah, makasih ya Allah, Allah masih titipkan kami hal-hal yang menyenangkan dalam hidup kami ya Masya Allah. Bu, sedikit bocoran. Tadi Bapak mengatakan bahwasanya beliau menolak klien yang nilai rupiahnya aja sampai ratusan miliar gitu, sampai berapa miliar. Bagaimana Bu perasaan pada waktu itu ya, pada waktu itu Ibu seolah-olah Bapak menolak rezeki. Bagaimana Bu? Saya yang minta. Oh, Masya Allah. Saya ingatkan ke Bapak, Pak, ingat Bu Dwi bilang rezeki itu udah Allah takar. Misalnya kita tutup sini, dia keluar dari sini, ya kan? Karena wadahnya tuh udah ada gitu. Jadi buat saya hilang itu gak masalah. Nanti Allah kasih lagi kok. Saya yakin banget gitu. Kalau rezeki itu kita ambil semua, berarti umur kita juga udah habis, gitu kan. Jadi selama kita masih hidup, Allah pasti akan kasih rezeki. Jadi saya bilang Pak Eri, kalau itu ada rezeki aku nggak mau. Buat apa kita 5 tahun udah kayak begini, berdarah-darah, rumah kita dilelang, kita ngadepin debt collector, tapi terus kita kotorkan lagi itu hanya dengan ini. Masya Allah, jangan deh gitu. Uang itu nggak seberapa lah buat kita lah gitu. Masya Allah. Kalau kita akan ngobrol kepada pasangan yang inspiratif, tidak akan pernah habis, waktunya akan ada terus. Tapi berhubung waktu nih, jadi Pak Bu, boleh gak Bu speech terakhir bahwasanya kasih pesan-pesan khususnya kepada para pelaku bisnis yang di dalamnya ada utang riba atau mereka sedang dalam berproses. Pesan-pesan apa yang mau disampaikan? Silakan Pak Eri. Yang bisa saya sampaikan ya dari apa yang kami alami, kembali bahwa mengenai hutang dengan riba ini adalah urusan tentang akidah kita. Itu dia.
bukan masalah bagaimana hutang itu cara menyelesaikannya, nah itu dengan cara seperti apa supaya bisa lunas, tapi masalah akidah kita dulu. Nanti cara-cara itu masing-masing itu memiliki kaidah-kaidah, karena selama terkait dengan hukum-hukum yang dibikin manusia itu semuanya pasti ada escape clause-nya. Sedangkan hukum Allah itu sudah jelas, diikuti atau ditinggalkan. Itu dulu. Kalau kita sudah berpegangan pada hukum-hukum Allah, insya Allah yang hukum manusia pun itu tidak ada hal yang sulit lah. Gitu. Itu yang saya. Gitu. Alhamdulillah. Ibu monggo. Ya, saya cuma mau pesan ke teman-teman UKM supaya jangan pernah berpikir bahwa bisnis itu harus ada modal. Karena kita sudah membuktikan nih ya, kita dalam masa pandemi, di awal pandemi ini kita pernah sempat nggak ada modal sama sekali. Kita bisnis dalam waktu tanpa modal, semua orang bayar di depan. Dalam waktu nggak sampai sebulan kita bisa menghasilkan uang 200 juta tanpa modal. Jadi kalau ada orang berpikir gimana saya nggak bisa bisnis kalau nggak berhutang, itu salah besar. Masya Allah, sangat menarik kan? Iya. Ya kan, hasil 200 juta tanpa modal. Kita lain kali insya Allah akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Lita sama Pak Eri. Tapi sebelumnya kita mau tahu dong usaha yang sekarang sedang digeluti. Tadi mungkin ada kuda, apakah itu disewakan atau apa? Mungkin monggo diceritakan usaha yang sedang Ibu atau Bapak, silakan. Ya, kalau usaha kita ya masih menjalankan yang seperti kemarin, karena itu beberapa klien kita itu mungkin karena mereka sudah merasa nyaman, percaya dengan kita, jadi dia memberikan repeat order tanpa proses tender ulang di depan dan segala macam, ya satu. Tapi kita melihat karena kemampuan kita juga sudah tidak sebesar dulu, jadi size-nya itu juga mengecil. Ya, kebetulan kita bisa menyesuaikan juga dengan karyawan SDM kita dan overheadnya kita sesuaikan, tapi kita tetap mencari terobosan baru untuk bisnis-bisnis yang lain dan keberkahan yang kita cari. Yang ketiga kita melihat prospek-prospek lain yang saat ini masih kita proses, dan juga karena mungkin apa yang pernah kita sampaikan, orang menjadi percaya dengan kita itu banyak juga kepercayaan mereka yang bersedia menjadi partner. Kalau kami tadi bersirka kita posisi sebagai sohibul mal, mungkin dalam beberapa hal kita yang menjadi mudoribnya, ya toh. Dan juga kita lihat sekarang hal-hal yang kita miliki apakah di rumah sekitar kita, kebetulan kalau kami memiliki kuda itu juga kita manfaatkan ya. Tapi kita hal kayak kuda itu sebenarnya juga sama. Kita mulai mau untuk memelihara kuda itu dasarnya karena dasar tuntunan dari agama. Kita meyakini bahwa kuda ini adalah yang seperti yang mengikuti itibar Rasul. Itu toh satu. Kedua, permainan kuda ini dalam hadisnya disebutkan salah satu yang termasuk dihadiri malaikat dan Allah ridho berlama-lama dengannya. Gitu di antara. Itu dasar utama kita. Kemudian mengembang ini bisa menjadi suatu pemasukan. Sebenarnya pemasukan yang kita harapkan adalah supaya bisa melihara kuda itu. Seperti itu. Nah, itu yang ini. Karena kuda itu sebagai makhluk Allah juga dijamin rezekinya. Gitu. Kalau menjadi bertambah untuk kita ya alhamdulillah. Kalau nggak bertambah secara materi, mungkin bisa bertambah untuk mendapatkan ya kembali ridho Allah, karena kita pakaikan kuda ini kepada anak-anak tahfiz, pada karena itu pengembangan untuk muslim. Tapi kalau mau beli kuda bisa, karena kita kan punya kuda banyak. Jadi kalau memang ada yang berminat beli kuda bisa. Terus kita juga mau ngembangin namanya wisata tamasya berkuda. Jadi kita kerjasama sama tempat yang di mana kita taruh kuda itu. Di situ ada tempat tamasya. Jadi bapak ibunya bisa tamasya di tengah, nanti anak-anaknya naik kuda keliling, ngelilingin bapak ibunya gitu. Kita ada paketnya itu juga ya. Alhamdulillah bagi teman-teman sekalian, bagi bapak ibu yang mau berbisnis kuda, silahkan bisa menghubungi nomor Pak Eri dan Bu Lita di bawah ini. Baik, Pak Bu, terakhir, Bapak Ibu sudah pernah baca buku Merah MTR? Ada aku di dalam. Oh, di buku Merah MTR ini, buku Merah MTR ini adalah pintu gerbang bagi orang-orang yang mau kenal masyarakat tanpa riba. Kebetulan di dalam sini ada cerita atau tulisan dari Bu Lita. Kita mau ngobrol langsung dengan Bu Lita. Apa yang ditulis di buku Merah ini? Atau mau berbagi tentang buku Merah? Bagaimana? Ya, intinya buku Merah ini menarik karena kan ini benar-benar dari hati yang paling dalam diungkapkan oleh teman-teman ketika
berhijrah gitu ya. Saya sih di situ nulis memang saya ngelihat ini adalah gelombang hijrah yang makin lama makin besar gitu, seperti bola salju, dan saya nggak mau ketinggalan. Saya tulis itu bahwa saya ingin menjadi bagian, apakah itu bagian kecil apakah bagian besar, untuk terus berdakwah agar bola salju ini semakin besar sehingga suatu hari benar-benar Indonesia ini bebas riba gitu. Amin. Ya. Pak Eri, mangga silakan tentang Ya, buku merah ini. Buku merah ini isinya memang benar-benar fakta aja. Jadi hal-hal yang dialami oleh mereka-mereka yang sudah mengalami bagaimana susahnya dibikin susah oleh utang, ya toh. Jadi kalau ada orang mengatakan utang sebagai solusi, ya mungkin mereka harus berpikir lagi apakah benar itu menjadi solusi seperti yang mereka harapkan atau tidak, gitu. Dan itu semua ada di buku merah ini, sehingga bisa dilihat kira-kira ada hal yang sama nggak yang dialami dari situ ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, demikianlah perbincangan kita, perbincangan yang sangat inspiratif dengan Bapak Eri Laksmono dengan Ibu Lita Muharram. Alhamdulillah, ini adalah podcast MTR, Utang Lunas Bisnis Mengganas. Terima kasih bagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang merasa event kita, acara kita sangat bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian share and comment. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.